9,5 Maestro FM House with the Sound. Hai Pak Produser. Halo. Ya Dia baru baru ya. hadir. Kira 1, 2, 3 foto. Ternyata bukan. Ya kali. Halo apa kabar? Baik ya Pak Produser? Seger banget nih kelihatannya. Oh enggak, guys. Mudah banget lo hari ini. Makasih loh. Iya. Udah, fresh kok. Timbangan berkurang ya. Kalau Apa, ditimbang, Cuma? timbangan berkurang ya. Oh iya. Kurang 5 beberapa kilo, Pak. gram. 1 ons. Iya Udah Sobat mulai Maestro. taruh nih kita nih. Sobat Maestro, Anda masih ditemenin sama para ladies. Ada Pak Produser Ricky Hans dan ada Kak Esli juga barengan sama kita nih di hari ini di Ladies Talk ya. Masih barengan sama Elke juga. Tadi di sesi sebelumnya kita sedang bisa dibilang bergumul sih ya dengan Lagi terpukau sama wanita panutan ini. bener. Dikasih tipsnya sama Kak Esli itu tadi kan wanita tuh perlu mid time, istilahnya kayaknya harus keluar dulu sebentar 30 menit katanya gitu kan, supaya refresh dan kita kembali jadi waras istilahnya gitu. Dan ceritanya Kak Esli tadi kan bilang, iya aku keluar 30 menit terus kembali dengan ya bentuk yang baru gitu kan istilahnya, ya aku lower my ya kan expectation gitu kan, terus aku pokoknya nggak akan expect apa-apa deh, pokoknya ya udah gitu aja gitu kan, hatiku udah oke gitu ya. Terus aku tuh sebenarnya rada mikir gitu loh ladies, mau 30 menit dong kayaknya aku kurang, aku perlu seminggu kayaknya. Kudu ke hutan lo mau ke. Waduh kan ya, bener. Terus udah gitu juga kayaknya kalau misalkan si wanita ini kayaknya butuh 30 menit atau seminggu, kayaknya gue ngerasa berdosa gitu. Kayaknya gak beribadah banget sih lo jadi perempuan gitu. Kayaknya bener. gitu gue ngerasanya. Dan mungkin nggak sih ada kata-kata yang kayak gini, oh lari, kita tuh jadi kayak kita Bener. pergi 30 menit tuh kita tuh lari nggak sih gitu. Apakah jadi kan gitu ya, orang-orang mikirnya mami tuh harus ya diam di rumah, nggak mau tahu harus menahan segala sesuatu gitu kan. Betul, menahan. Kalau pergi teh kayak lari dari kenyataan gitu ya. Benar. Betul, berdosa banget lah pokoknya. Aku juga setuju itu sih. Kayaknya kalau kayak menghindar. Padahal udah hadapin aja gitu. Iya benar Sebenarnya kan. ya. Oh. Gimana tuh? Udah hadapin aja. Langsung yang satu cowok ini langsung kita hujani kritikan habis-habisan. Enggak, soalnya kan kayak aneh juga sih. Ya kalau misal mau keluar atau mau gimana butuh waktu, mending ngomong, jangan langsung cus kabur gitu kan kesannya. Mungkin ya. Pasti ngomong lah. Aduh dulu ya. Maksudnya ngomong minta izin kan, bukan ngomong ngeberesin masalah kan. Iya. Nggak jadi pergi kalau itu. Nah iya betul. Nah kalau Elke itu ngomong minta izin. Kalau Ricky itu maksudnya dia bilang diobrolin aja, lu gak usah pergi gitu, ngerti ya? Iya, atau Nggak ngobrolnya bisa, pindah Om. tempat. Nggak bisa. Itu jadi Gue perang di pengen dalam sendirian, rumah. lu ngerti gak sih gitu? Bener kan? Kan ada beberapa orang gitu ya ladies ya. Ada yang ya gue harus obrolin. Tapi ada yang bentar dulu gue kayak harus time out dulu nih. Gue harus sendiri dulu gitu loh. Nah sedangkan kalau istilahnya ladies gitu ya. Ibu lah istilahnya mama keluar, istri lah ya. Si istri ini keluar untuk menenangkan pikiran. Itu teh stigmanya orang-orang tuh ya lu tuh lari gitu loh. Bener gak sih? Ya, kalau seminggu sih lari berarti. Bener. Kabur. Kalau seminggu sih bener lari. Tapi sebetulnya enggak sih, kalau stigma itu kayaknya enggak juga sih. Maksudnya kan kayak sekarang orang butuh waktu ya buat, soalnya kan mungkin beda kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kayak kegiatannya mungkin nggak akan terlalu sebanyak sekarang gitu. Sekarang aja kita kalau misalnya keluar rumah kena macet udah stres tuh kan. Balik ke rumah ketemu ini lagi, udah tambah gila lagi. Tuh, mungkin ya mungkin karena zaman kali ya. Soalnya gue nggak menemukan itu di omah gue atau di nyokap gue nggak. Tapi kalau Koko sebagai cowok nih ya, ngelihat perempuan yang butuh time out dan keluar, Ya. Butuh pergi sebentar aja sayang. bentar doang, jangan ngomong seminggu lah. Aku tadi bercanda, enggak lah, nggak mungkin aku seminggu kan ya. Wah rumah bisa jadi kayak kapal pecah. 30 menit start 1 jam lah gitu. Kalau Koko sebagai suami, ngeliatnya gimana? Masalahnya apa dulu ya kalau ributnya? Tuh kan dia tetap pengen tahu, dia nggak minta kita izin begitu aja. Masalah apa? Problemanya apa?
Kalau sama gue, berarti dia pergi sendiri ya nggak masalah dong, gitu kan. Tapi kalau problemanya di rumah situasi, ya kenapa nggak keluar bareng? Kan lebih asik, ya kan? Bukan, Ngobrol. bukan. Kak Asli, silahkan Kak Asli, dihabisin aja nih orang. Jangan ke poin. Ayo tolong tengahkan kami. Ini sebenarnya dua topik yang beda loh guys. Ini beda topik. Kalau yang tadi Pak produser itu lagi bermasalah mungkin sama suaminya, sama di rumah lah. Kalau yang Masalah sama suaminya, ya. iya kan? Kalau yang Elke tadi tuh kayak masalahnya kayak di dalam diri kita gitu, yang aduh kayak gue tuh nggak bisa handle ini dulu gitu, kayak gue perlu time out lah gitu. Nah, untungnya memang aku beberapa kali ngalamin itu, karena kan betul di zaman oma kita kayaknya nggak ada, atau mungkin kita nggak tahu juga anyway ya, mungkin ada tapi ya kita nggak tahu lah. Tapi memang betul di hari-hari ini kayaknya cewek kan sekarang hampir semua cewek kerja, hampir cewek semua kerja. Terus udah gitu ada kayak contoh aku kerja sebagai staff di perusahaan di gereja kan. Terus suamiku juga kerja di dia punya studio desain juga, tapi dia staff juga di gereja. Di sela-sela itu aku punya kerjaan lain sendiri, kayak aku punya proyek sendiri kan. Kayak ada jualan-jualan kecil-kecilan lah. Suamiku juga ada kerjaan kayak gitu. Nah, sometimes and then belum lagi dengan konseling jemaat dan segala macem lah. Nah, biasanya kalau aku pribadi sebenarnya bukan masalah di rumah, tapi masalah yang aku harus handle orang-orang di luar rumah ini, tapi akhirnya membuat mood aku, pikiran, perasaan jadi terganggu, sehingga yang di rumah tuh jadi kena batunya semua. Misalnya aku keselnya sama orang lain yang aku lagi konseling, tapi udah gitu sedih gitu ya, nggak bisa bantu, atau ya memang aku kesel karena yang di konseling nggak nurut, akhirnya bener kejadian gitu kan. Kejadian ya. Terus udah gitu anak-anak aku kena marah karena lagi mikir. Terus udah gitu si anakku yang kedua nyamperin gitu kan, mami sebentar. Jadi kesel. Udah gitu suami aku kena juga, jadi nggak bisa ngerjain apa-apa. Nah, disitulah saatnya kayaknya aku perlu keluar sebentar lah. Dan aku minta izin lah ke suami, dan suami juga udah tahu. Suamiku tahu lah kayaknya kalau di masa-masa kayak gitu dia cuma tinggal tuh ambil kunci mobil sana, pergi aja sebentar, nggak apa-apa. Akhirnya aku pergi cuman muterin jalan doang lah, naik mobil. Nah, tapi sebenarnya yang pentingnya itu bukan pergi atau enggak perginya, tapi apa yang dilakukan waktu kita pergi itu loh yang paling penting. Me time-nya itu. Karena sebenarnya aku agak lucu ya kalau orang ngomong me time. Maksudnya kita tuh kan 24 jam bareng sama kita, tapi kita tuh masih perlu me time, itu agak lucu sih sebenarnya. Ya, betul. It's funny thing gitu. Maksudnya kita ada bareng sama kita terus, tapi we still need me time. Jadi aku bilang tadi sama Citin, kayaknya kita sebenarnya bukan perlu me time, tapi kita perlu God time. Again, yang aku kerjain waktu lagi aku pergi naik mobil, aku pasang lagu, merasakan semua si perasaan aku curhatin semua, aduh Tuhan, Roh Kudus, ini harus gimana, sambil diem, kadang nangis, dengerin lagu dan segala macam. Ya udah sampai akhirnya tenang, tarik nafas, akhirnya tanya Roh Kudus, gue harus apa, Tuhan gue harus apa, dan bla 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 bla. Kaitannya kalau memang lagi ada masalah di rumah, ini beda topik ya. Kalau yang tadi waktu aku lagi ada masalah di luar lah, supaya yang di rumah tuh tetap aman lah gitu. Ya udah. Jadi udah lebih tenang lah, lebih bisa mikir. Jadi di otak tuh nggak kayak spider web gitu. Jadi ada things to do-nya 1, 2, 3, 4. Oh ini nih gue udah tau lah harus gini ya. Oh ya oke. Lower my expectation. Terus udah gitu tarik nafas. Ingat kamu bukan Tuhan. Kamu nggak maha tahu, nggak maha bisa apa dan segala macam gitu. Tapi kalau lagi ada masalah di rumah, contoh aku konflik sama suami nih. Pernah lah, namanya juga manusia ya. Pernah konflik sama suami, pernah. Terus udah gitu ya, di sela-sela itu tetap kita harus ngasih makan anak, harus sediain makan dan segala macam. Tapi kesel nih, harus ngobrol. Ya aku nggak pergi. Kalau itu aku nggak pergi. Aku tunggu waktu yang tepat untuk malam, pasti kita ngobrol. Nah itu sih paling yang pergi tadi ya. Kalau kita benar-benar perlu Time out. to God lah, sebenarnya bukan menghindar ya, tapi justru kita lagi running to God gitu. Ya, ya.
Gue nggak bisa, gue perlu keluar sebentar lah, perlu situasi yang netral lah gitu. Nah kalau dibilang kalau cewek kayak gitu berarti lagi menghindar atau malah jadi nggak beribadah, justru gue tuh lagi beribadah itu, lagi berusaha supaya aku nggak jadi ibu tiri di rumah gitu. Iya benar Ibu. Iya benar. Tapi gue setuju sih, maksudnya ini kan gimana konteks ya. Sebetulnya intinya konteksnya dulu masalahnya kayak gimana dulu, apa yang dihadapin, sebelnya karena apa, atau kesalnya karena apa, butuh breaknya karena apa, karena kan itu yang paling penting sebetulnya. Karena ya itu beda masalah, beda penanganan sih. Cuman ya memang berarti faktor luar kali ya. Maksudnya faktor luar tuh bukan dari dalam keluarga, tapi mungkin lebih dari lingkungan Ya. eksternal kali ya, yang bisa bikin akhirnya butuh break kayak gitu ya. Sama sih kayaknya laki juga gitu kali, kerjaan pasti soal kerjaan, soal cicilan mungkin. Itu kan kayak ntar lu ini kayaknya harus gimana deh gitu kali ya. Ya butuh break time gitu juga sih. Ya cuman bener sih ya, iya nggak sih ladies, kayak maksudnya gue sering mendengar, iya gue tuh butuh me time, kayak lu butuh me time tapi pergi kemana gitu. Jadi yang ya mending pergi kemananya mikir dan berdoa ya. Tapi sometimes tidak dilakukan itu loh gitu, malah cari perkara lain jadinya. Ya, itu mungkin juga nggak sih yang kita obrolin tadi, kita keluar, tapi kita balik tuh ya masih dengan orang yang sama gitu, di kubangan yang sama, dengan orang yang pola pikirnya sama, karena kita keluarnya itu nggak bilang apa, ngelakuin apa yang Kak Esli bilang gitu. Ya kan, kalau yang itu emang pengen kabur, jadi ya dia balik lagi ya keadaan nggak. Emang keadaan pasti akan tetap sama lah. Hanya yang harus berubah kan, bener nggak? Iya. Tapi gue suka banget tadi Esli bilang, jadi me time-nya itu sama dengan God time gitu. Harusnya gitu. Nah, iya harusnya gitu tau nggak? Makanya kalau me time-nya sama dengan God time, berarti kita pulang tuh udah pasti berubah. Apa? Maksudnya pola pikir kitanya juga berubah, keadaan Udah pasti. juga berubah. Benar. Kitanya Jadi udah nanti lagi kita minta izin judulnya gitu aja. God time. Permisi saya mau God's time dulu. Asik. Nggak boleh sembarangan loh. Lu gatel tiba-tiba. Bagus banget, Bu. Pasti diizinin. Atau enggak dengan gampang, bentar ya, gue mau bertobat dulu. Waduh. Itu pasti diizinin, oh silakan karena lu perlu bertobat gitu. Aduh Tuhan, bener deh. Cuman tadi ya, sebetulnya mungkin ini juga jadi pertanyaan ya. Cara kita curhat sama Tuhan yang bener tuh kayak gimana sih, Kak Esli? kan kayak bukan gua tuh kayak gitu. Iya benar. Ada caranya nggak sih gitu? Jadi cara doa loh. Oh keren. Oh dia mah pakai journaling loh, Papa. Keren banget. Oh ya? Apa mau kita follow diajarin sekarang? Makanya jadi stalker dulu dong. Aduh. Ini orang. Yo. Cara apa? Cara kita curhat yang bener tuh gimana selama kita me time kan? Berarti itu kan kita nggak boleh buang waktu ya, karena orang Betul. sekitar kita tuh udah ngasih waktu. Oke, lu boleh me time alias ya lu boleh curhat sama Tuhan dan boleh ngambil waktu. Dan gimana caranya supaya itu benar-benar bisa benar-benar efektif dan lu heal gara-gara itu? Oh, ini pasti beda-beda juga sih maksudnya. Sebenarnya kan kalau firman Tuhan kan juga membolehkan, Tuhan tuh senang banget kok dengerin kita ngomong sama dia. Senang banget, bahkan dia selalu nunggu-nunggu untuk kita ngomong sama dia kan. Makanya curhat boleh banget. Makanya kan ada ayatnya di Mazmur 62 nih pas aku baca. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Justru curhat paling bener itu udah sama Tuhan. Udah paling bener tuh sama Tuhan, karena Tuhan itu ember bersih. nggak akan screenshot dan kirimin ke orangnya. Betul sekali. Waduh, aku udah pengen membunuh orang hari itu. Sekali. Ya emang aku biasanya gini, maksudnya ya itu kan sebenarnya bagian dari doa kan. Waktu kita ngomong sama Tuhan ya itu kan sebenarnya doa gitu. Nah, tapi kan doa bukan cuma soal kita ngomong apa, tapi sebenarnya Tuhan ngomong apa sama kita. Nah, jadi makanya kenapa perlu waktu yang undivided dengan undivided attention supaya kita tuh bisa tuning in dan bisa dengar apa yang Tuhan ngomong gitu lewat Bahasa Indonesia. situasi kita.
Maksudnya Coba dibahasa Indonesia kan. Ya, supaya stay tune gitu ya kan. supaya stay tune di 92,5 Maestro. Terima kasih. Bukan, undivided apa itu tadi? Dengan perhatian yang gak terbagi. Nah, makanya kalau kita di rumah sambil masak atau apa kan itu kan terbagi si pikiran kita, hati kita terbagi gitu. Makanya emang perlu momen-momen yang kita sendiri, perlu momen-momen ya kalau emang nggak nemu waktunya kita pergi, kayak tadi aku pergi 30 menit, 60 menit. Ya sesi pertama ya pasti sesi aku curhat lah. Tuhan, gua kesel banget kenapa gini-gini bla 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 lalala lili semuanya segala macam. Tapi setelah itu aku pasti ambil waktu untuk diam, pokoknya udah saya ngomong, udah Tuhan aku udah beres ngomongnya, sekarang tinggal Tuhan ngomong kasih tahu what should I do, why this is happen, and what to do next gitu. Nah dari situ biasanya aku ya udah sambil dengerin lagu kan, instrumen biasanya instrumen lah. Kalau ada liriknya itu keganggu juga, nanti malah jadi apa gitu kan nggak jelas. Ya udah aku take time di situ dengerin apa ya kira-kira ya. Nah dari situ biasanya hati tuh udah mulai lebih tenang lah, udah curhat kan. Karena cewek kan pengen didengar, bener nggak? Tuhan itu dengerin kita. Udah, walaupun dia udah tahu masalah kita apa, udah tahu kita mau ngomong apa, dia itu mau dengerin kita. Nah, udah didengar kan, udah kita lebih tenang. Hati si cewek tuh lebih tenang, kita tuh lebih strong. Karena kan di dalam ketenangan terletak kekuatanmu. Jadi mereka tenang, nah kita jadi lebih strong kan, lebih bisa ngadepin semuanya. Nah tenang, jadi kita bisa dengar apa sih kata Tuhan, gue tuh harus apa sih. Nah ini simple banget, karena semua yang Tuhan suruh itu pasti nggak akan lari jauh dari firman Tuhan gitu. Kan nggak mungkin misalnya gue kesel sama orang yang gue konseling ya, terus tiba-tiba ada suara, ya udah lu bunuh aja dia. Nggak mungkin, itu udah pasti bukan suara Tuhan gitu kan. Ya udah lu nggak usah peduliin dia lah segala macam. Ya which is udah pasti itu bukan suara Tuhan gitu. Ya pasti udah tahu, akhirnya pikiran udah bisa mikir waras kan. Jadi what to do next ya. Oke, berarti gue harus gini-gini. Oke, berarti yang berikutnya ya gue harus lower my expectation. Yang berikutnya gue harus tetap mengasihi. Ya udah gitu. Nah jadi ya pastikan waktu lagi kita lari sama Tuhan itu bukan cuma sekedar kita curhat, tapi pastikan kita tahu what to do next-nya gitu. Begitu kira-kira. Nah, tapi ini menarik juga nih. What to do next-nya bisa tahu itu dari Tuhan itu gimana tuh? Kalau kita simpel. Kalau kita tuning in ke 92,5 Maestro, udah pasti kita akan dengerin semua program Maestro. Ya itu sih udah betul sih, tapi belum menjawab yang sih tadi. Kalau kita tuning in sama Tuhan, fokus 100%, semua yang di kepikiran saat itu pasti dari Tuhan. Bener. Cakep. Pasti kita tahu gitu Tuhan maunya apa ya. Kita Bener. pasti bingung tuh. Bener. Iya, soalnya kan kadang-kadang oke nih misalnya berdoa nih sama Tuhan, Tuhan tolong gimana nih caranya supaya ini bisa beres gitu misalnya. Udah nih, terus muncul sekilas di sini nih, aduh kok ini di kepala ya sobat Maestro ini yang lagi dengar Berat mungkin ya, terlalu berat. Terus tiba-tiba bisa aja kepikiran yang rada-rada buruk tuh. Nah itu berarti bukan dari Tuhan. Kan tadi aku bilang semua yang dari Tuhan itu pasti pasti sejalan sama isi firman Tuhan, sama isi yang di Alkitab. Nggak mungkin tuh. Berarti yang buruk itu udah pasti, oh ini bukan dari Tuhan lah, udah pasti. Saya ada masalah sama suami, sama istri segala macam. Ya udah, lu gini aja, lu udah segala macam yang buruk, yang nggak sesuai sama firman Tuhan. Gimana kalau dua-duanya baik? Maksudnya? Jadi misalnya Kan gitu ya. Misalnya nih, oh ya. Ya gimana kalau gimana? Kalau gue nih misalnya, rebutan. misalnya nih, ini ada orang nih di kantor ini parah banget sih gitu. Terus bisa aja misalnya dalam kepala gue pikir, ya udahlah biar aja ntar juga dia berubah. Itu kan baik kan? Iya nggak sih? Benar-benar. Nah itu maksudnya aku juga mikir gitu. Jadi kayak dua-duanya baik pilihannya gitu. Cuma yang mana yang harus diambil tuh kan biasanya kadang-kadang suka bingung ya. Nah, pasti pada bingung kan Sobat Maestro? Makanya nanti kita akan lanjut di sesi kita yang selanjutnya. Pintar. Gak usah bingung-bingung ya. Gak usah bingung-bingung ya. Tetap setia buat ngedengerin Ladies Talk. Ya nggak? Bener banget.